Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali kelas 11 IPA. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang refleksi atau pencerminan pada materi transformasi geometri. Nah, pada pencerminan ini berlaku sifat-sifat bahwa suatu objek apabila dicerminkan maka menghasilkan bayangan yang terbalik dan jaraknya sama. Contohnya seperti gambar seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini jaraknya sama dan objeknya terbalik. Kalau tangan kanan, maka hasil bayangannya adalah tangan kiri. Kalau tangan kiri, maka bayangannya adalah tangan kanan. Selanjutnya, Bapak berikan contoh atau pemahaman secara sederhana mengenai refleksi ini. Bapak sajikan kertas berpetak. Lalu kita buat diagram kartesius. Ya, ini kita isi angkanya ya. Oke. Kita isi asanya. Oke. Iya. Pertama-tama Bapak sajikan yaitu titik A 3,2. Nah, apabila titik A 3,2 Bapak cerminkan terhadap sumbu X, maka dia menghasilkan bayangannya, yakni A aksen sama dengan 3, -2. Perhatikan, nilai X tetap, tapi yang berubah adalah Y-nya. Dalam penulisan matematikanya, ya, apabila sebuah titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, seperti ini penulisannya, maka bayangannya adalah X, -Y. Perhatikan, yang berubah adalah Y-nya, sementara positifnya tetap. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau titik A, 32 ini kita cerminkan terhadap sumbu Y? Maka akan menghasilkan bayangan, yakni -3,2. Yang berubah di sini adalah nilai X dan Y-nya tetap. Maka dalam penulisannya ini adalah X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangannya adalah -X, Y. Ya. Di sini yang berubah adalah bilangan atau nilai absisnya, ordinatnya tetap. Nah, Bapak ganti lagi objeknya. Bagaimana kalau titik A 3,2 Bapak cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X? Maka hasil bayangannya adalah, ya, di sini A aksen akan kita dapatkan 2,3, yaitu nilainya terbalik, ya. Nilai X jadi Y jadi X. Maka dalam penulisannya di matematika, jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan yang terbalik, yakni Y, X. Selanjutnya Bapak ganti lagi, ya. Bagaimana kalau titik A 3,2 kita cerminkan terhadap pusat 0,0 atau 0 atau O, maka menghasilkan bayangan, yakni -3,2. Nah, ternyata bayangannya itu akan diberi tanda negatif kalau dia nilainya positif. Penulisannya dalam matematika adalah sebagai berikut. Nah, -X, Y. Bapak ganti lagi objeknya, yaitu bagaimana kalau titik A 3,2 Bapak cerminkan terhadap X sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan, yakni -1,2. Lihat, nilai Y-nya tidak berubah, X-nya berubah. Terus kalau dicerminkan dengan X sama dengan 5, bagaimana bayangannya? Iya, ternyata menghasilkan bayangannya 7,2. Maka untuk penulisan matematikanya, apabila sebuah objek dicerminkan X sama dengan H, didapatkan sebagai berikut, yakni 2H dikurang X, Y. Jadi nilai Y-nya adalah tetap. Nah,
Bagaimana kalau titik A 3,2 ini Bapak cerminkan terhadap sumbu Y? Misalnya Y sama dengan 5. Sehingga akan didapatkan bayangan yakni 3,4. Nilai X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Lalu Bapak cerminkan lagi kepada Y sama dengan negatif 1. Maka menghasilkan bayangan adalah 3,-4. Untuk bentuk penulisannya, maka Bapak tuliskan M Y sama dengan H, dapat kita tuliskan X, 2H dikurangi Y. Yang terakhir, bagaimana kalau titik A 3,2 Bapak cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X? Maka akan diperoleh bayangannya adalah A bayangan itu adalah negatif 2, negatif 3. Sehingga penulisannya dalam bentuk matematika adalah sebagai berikut ya. Nah, Y dicerminkan kepada Y sama dengan negatif X, diperoleh bayangannya terbalik, yaitu negatif Y, negatif X. Demikian siswa, untuk pemahaman refleksi secara sederhana. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oh, Bapak lanjutkan satu lagi. Nih, kalau ada benda atau gambar, contohnya gambar segitiga ABCD ya. Bapak ABC, Bapak cerminkan terhadap, carilah bayangannya jika diterminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan cermin 0,0 atau pusat 0. Maka akan didapatkan bayangannya seperti ini. Kalian dapat lihat hasil tampilannya. Oke. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan kepada sumbu Y, tampilannya juga seperti ini ya. Untuk pusat 0,0 silahkan kalian buat sendiri. Mudah-mudahan kalian dapat membuatnya ya siswa. Demikian materi ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk like dan komen. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.